Jadi kembali lagi sama gua yang akan sharing ke kalian semua tentang modifikasi yang gue lakuin di Calya gue ini. Kemarin kita ngomongin sedikit tentang Valvetronic System, modifikasi knalpot yang gue lakuin di bengkel Indojaya Knalpot. Nanti linknya bisa kalian lihat di sini kalau kalian belum nonton. Nah terus gue sekarang akan jelasin suatu part yang gue beli. Sebenarnya bukan part modifikasi, tapi lebih kayak pelengkap yang membantu gua saat gua berkendara di Jakarta, yaitu dashboard kamera atau dashcam. Pasti pada bingung kan, dashcam tuh apa sih? Harganya berapa? Mereknya apa yang bagus? Lalu kegunaannya apa? Nah, jadi gua akan share nih pertama-pertama salah satu momen yang terekam dalam dashcam gua di awal tahun 2020, yaitu banjir. Oke, dashcam yang gue pakai itu mereknya adalah Xiaomi. Di dashcam dia menjadi Y Dashcam namanya. Dia 1080 pixel. Bentuknya kurang lebih ya seperti ini, compact banget, enak dilihat sih menurut gue. Lalu dapatnya itu ada bracket, ada chargernya, USB cable, sama manual booknya juga. Jadi satu set udah lengkap. Yang menurut gua itu dia keren adalah dia ada ADAS-nya, Advanced Driver Assistance System, serta dia mempunyai lensa dengan angle yang cukup besar yaitu 165 derajat, dan itu gede banget menurut gua. Link lapaknya akan gue kasih ya di description, karena penjual ini bagus banget pengirimannya. Gue kasih bintang 5 juga karena emang keseluruhan itu bagus menurut gua gitu. Nanti juga ada pertanyaan juga di situ. Kalian coba jawab kira-kira apa ya jawabannya. Yang tahu jawabannya bisa kali di komen di bawah. Nah sekarang kita akan breakdown fitur-fitur apa yang ada di Y Dashcam ini. Nah kerennya adalah Y Dashcam ini bisa diatur via smartphone kita. Jadi kita pilih dulu aplikasinya Y Smart Dashcam. Lalu habis itu kita connect device-nya. Jangan lupa untuk nyalain wifi-nya. Nah ini tampilan pertamanya nih kayak gini. Kalau kita pilih settingannya itu ada macam-macam. Ada local album, my device, dan lain-lain sampai about. Nah kita pilih yang pertama, local album. Itu adalah video-video atau foto yang pernah gua save dari kejadian asli sampai di device gua ini. Jadi ya seginilah kira-kira yang gua pernah save. Nah ini yang kalian lihat di awal tadi video, itu ke save-nya di sini sebenarnya. Tapi ke save juga sih di galeri gua. Gitu. Lalu mungkin udah kali ya. Nah, kita berlanjut dulu dari local album ke my device. Nah, ini ada device gua yaitu dashcam. Kalau emang ada device yang lain bisa langsung add device di bawah ini. Ya, kalau mau nambahin lagi di mobil yang lain gitu ya.
Oke, kita lanjut ke instruction. Di instruction nih gue nggak tahu sih isinya apa. Nah, kalau nggak salah sih harusnya instruksi cara makainya. Kita coba buka ya. Kosong nih. Nggak tahu nih, gue nggak jelas. Coba yang lain deh. Kita coba ke YStore. YStore ini Traveloka lagi. YStore ini ya jualannya gitu ya, semacam ya kita bisa ngeliat lah harganya. Nah, ini harga smart dashcam gua kurang lebih segitu, tapi kan ini nggak di market Indonesia ya, ini kan di luar, di official store-nya Yi, jadi pasti lebih mahal sih. Nah, tapi di sini juga kerennya dia jelasin juga nih fitur-fitur yang dimiliki oleh dashcam kita ini. Yang pertama tuh ini yang gue singgung di awal tentang ADAS atau Advanced Driver System. Advanced Driver System bantuan tuh di Indonesiain tuh. Lalu dia itu pokoknya ada fitur maju tabrakan peringatan. Aduh, bahasa Indonesianya nggak banget ya sebenarnya ya. Lalu ini yang gue bilang juga angle-nya 165 derajat. Jadi dia wide banget. Lalu ada ini ya, ada night vision, malam visi di Indonesia ini kayak gitu. Aduh. Lalu ada darurat rekaman. Nah, ini rekaman darurat kalau misalnya dia goyang atau gimana nanti dia langsung kerekam otomatis. Lalu ada infrared filter. Nah, ini ya user interface-nya seperti apa. Nanti kalian baca-baca aja. Menurut gua nggak terlalu penting. Lalu ini pendinginnya, lalu tempat installnya, tempat install bracketnya, ya kurang lebih sih kayak gitulah ya. Teknologi canggih dan luar biasa. Alah, built-in wifi oke lah. Lalu HDR-nya, nah ini prosesornya nih. Lalu sensor gambar, lensa, chargernya, terus storage-nya, dan juga toko-toko yang lain. Kita lanjut aja deh ke forum. Forum sih kayak Q&A gitu ya, tanya jawab gitu kali ya. Ya nggak terlalu penting lah. Coba kita klik apa isinya. Ya kalau lo misalnya mau lihat-lihat kayak gini sih sebenarnya. Oh, bisa learn more, bisa lihat kurang lebih sama sih kayak tadi, lebih ke fitur dan mungkin ada sesi tanya jawabnya gitu ya, Q&A-nya gitu ya, yang biasa orang tanyain apa. Kita lanjut ke about. Nah, ini about si dashcamnya sendiri, tentang aplikasi ini, bukan tentang dashcamnya tapi tentang aplikasi ini. Ya nggak terlalu penting sih ya. Lalu kita lanjut ke album. Di album ini adalah semua rekaman yang belum gue simpen, pokoknya yang dia rekam secara loop recording di device gue, di dashcam gue ini. Jadi itu per tanggal, per jam, per detik. Lalu kalau kita lanjut ke setting tuh ada macam-macam. Pertama dari resolution, ya terserah mau pakai yang mana. Gue biasanya pakai yang paling kecil ini. Nggak paling kecil sih, ini tengah-tengah sih. Karena paling kecil yang 1280. Terus kalian juga bisa sensornya seberapa besar. Itu yang tadi buat motion detect yang tadi gue jelasin, yang langsung kerekam darurat, emergency. Lalu audio bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Nah, ini yang tentang ADAS tadi. Jadi dia bisa confirm GPS ke HP kita. Lalu kalau misalnya lebih dari 60 km per jam dia akan ngasih tahu. Lalu itu gue sih biasanya dimatiin ya. Kalau ADAS gue nggak terlalu make. Bisa pakai watermark kalau lo seneng. Ada timestamp juga. Watermark kayak apa sih? Watermark tuh yang warna pink gitu nih, kayak gini. Nah, itu dia muncul. Kalau timestamp yang di kanan bawah. Lalu gue biasanya matiin aja, gue nggak terlalu suka. Terus yang lainnya nggak terlalu berguna ya.
Jadi ya paling settingannya kurang lebih kayak gitu aja sih. Kalau kalian mau tahu lebih detail, kita disconnect ya. Nah, tadi yang tentang emergency recording itu gara-gara apa sih? Nah, kan banyak banget ya dan menu-menuin menurut gua, apalagi kalau lo masangnya tinggi sensornya. Itu yang kayak gini-gini. Nah, tuh dia. Ini ada lagi nih. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh yang macam bumper-bumper apa sih kayak polisi tidur kecil gitu ya di jalanan. Nah, itu gua pasang yang paling low aja, itu yang kayak gitu kerekam secara emergency gitu. Dia ngakunya sebagai emergency recording gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih.